Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kalimat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahma Aptakarisa dengan NIM 24 12 3266 dengan rekan saya. Saya Muhammad Rifai Hidayatullah dengan NIM 24 12 32 40. Saya Rifaldus Amrani, NIM-nya 24 12 32 9. Kita akan menjelaskan tentang kalimat sama unsur sampai dengan subjek. Dan mulai awal kita akan menjelaskan tentang kalimat. Kalimat adalah menarik tidaknya sebuah tulisan, tidak hanya disebabkan oleh masalah yang disajikan, tapi juga cara penyajikan masalah tersebut. Itu ada dua jenis faktornya itu, faktor penyajian itu. Yang pertama, bagaimana gagasan tata dan organisir. Yang kedua, bagaimana pemanfaatan perangkat dan kebahasan atau ejan dan kalimat efektif. Ya, pengertian dari kalimat. Yang pertama, kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba menyusun dan mengungkapkan gagasan seorang secara terbuka untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Dua, kalimat harus memenuhi saran, mampu menimbulkan pengaruh, meningkatkan kekesanan, dan menunjukkan selera baca. Yang tiga, kalimat merupakan suatu bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. Yang kelima, dalam mewujudkan tulisan huruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri di tanda baca akhir seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Yang terakhir, sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek S dan predikat P. Ya, contohnya berdasarkan predikatnya itu kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam. Satu, kalimat yang berpredikat kata kerja. Dua, kalimat yang predikat bukan kata kerja. Contohnya lagi, itu Universitas Amikom Yogyakarta menyelenggarakan wisuda sarjana di grade pasif hal. Yang kedua, ruangan itu membutuhkan 300 kursi. Ciri-ciri kalimat. Yang pertama, bertonasi akhir. Yang kedua, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Yang ketiga, predikat transitif disertai objek. Intransitif dapat diikuti pelengkap. Yang keempat, mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna. Yang kelima, menggunakan urutan yang logis. Yang keenam, dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri titik, tanda tanya atau tanda seru. Nah, untuk selanjutnya mengenai apakah itu kalimat. Yang pertama itu siapa yang menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pascal. Kalimat tanya. Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memimpin acara Hari Pendidikan Nasional, yaitu kalimat pernyataan. Dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Ini kurang lengkap sebagai kalimat meskipun bisa dipahami, tidak ada subjek yang jelas. Yang keempat, mendirikan pabrik baja di Yogyakarta. Ini kurang lengkap sebagai kalimat meskipun bisa dipahami, tidak ada subjek yang jelas. Yang kelima, makna berserta menggunakan kita dan kalimat pernyataan. Unsur kalimat itu ada berapa jenis. Yang pertama itu subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, yang keempat pelengkap, yang kelima keterangan. Pengertian dari subjek itu, subjek S adalah bagian kalimat yang menunjukkan pada pelaku, tokoh, sosok, satu hal atau satu masalah yang menjadikan pokok pembicaraan. Yang kedua fungsi subjek. Yang ketiga membentukkan kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat menjemuk. Yang keempat memperjelaskan makna. Yang kelima menjadikan pokok pikiran. Yang keenam menegaskan atau memfokuskan makna. Yang ketujuh itu memperjelaskan pikiran ungkapan. Yang kedelapan itu membentuk kesatuan pikiran.
Ciri-ciri subjek itu merupakan dapat atas pernyataan atau pernyataan apa atau siapa. Yang kedua itu dapat disertai kata ini atau itu. Yang ketiga itu tidak didahului kata depan atau proposi. Yang keempat berupa nominal atau pras nominal. Yang kelima dapat dilingkarkan dengan kata bukan. Di mana subjeknya itu? Yang pertama itu dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Dalam ruangan itu adalah frasa proporsional dan tidak berfungsi sebagai subjek. Kalau kalimat ini terasa kurang lengkap. Yang kedua, saya makan nasi. Yang ketiga, ibu membeli sayur. Yang keempat, bapaknya pergi ke Solo. Yang kelima, di Universitas Amikom sedang dibangun. Kalimat ini tidak memiliki subjek yang jelas. Di Universitas Amikom adalah frasa proporsional. Kalimat ini terasa tidak lengkap dan subjeknya itu tidak dinyatakan. Baik, pengertian dari predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan perbuatan atau action dan menyatakan sifat atau keadaan subjek. Termasuk juga sebagai predikat adalah pernyataan tentang jumlah suatu yang dimiliki oleh subjek. Ciri-ciri dari predikat. Yang pertama, jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa terhadap subjek. Kedua, dapat diinginkan dengan tindakan atau dengan tidak atau bukan. Ketiga, dapat disertai kata aspek, akan, sedang, sudah, selalu, hampir, atau modalitas. Keempat, tidak didahului kata yang, untuk, dan sejenisnya. Kelima, didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. Di mana predikatnya? Yang pertama, ayah menyayangi anak. Di sini predikatnya ialah menyayangi. Karena kata menyayangi menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh ayah terhadap anaknya. Kedua, singa yang menerkam rusa itu. Di sini kata menerkam menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh singa. Ketiga, COVID-19 telah menyebabkan kematian ribuan orang di Indonesia. Predikatnya merupakan penyebab, karena kata penyebab menjelaskan efek dari COVID-19. Keempat, kucing itu tidur di sofa. Kata tidur menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh kucing. Keempat, KPK menangkap korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Kata menangkap menjelaskan tindakan yang dilakukan oleh KPK. Pengertian dari objek. Objek adalah unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Sebagai bagian yang melengkapi predikat. Ketiga, objek hanya ditemukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Objek tidak dapat mendahului predikat karena predikat dan objek adalah suatu kesatuan. Ciri-ciri dari objek. Langsung mengikuti predikat. Kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Ketiga, tidak didahului kata depan atau proposi seperti di, ke, dari. Keempat, dapat didahului kata
bahwa, di mana objeknya Paman menanam jagung di kebun. Di sini objeknya ialah jagung, karena jagung menjadi objek yang di jagung menjadi objek karena jagung menjadi objek karena Paman melakukan tindakan menanam itu sendiri ialah predikat. Kedua, Asep memeras sapi untuk diambil susunya. Sapi menjadi objek karena Asep melakukan tindakan memeras, dan kalimat memeras itu merupakan predikat. Ibu membeli apel. Apel menjadi objek karena ibu sebagai subjek melakukan tindakan membeli. Membeli itu merupakan predikat. Ara memakan buah. Buah menjadi objek karena Ara sebagai subjek melakukan tindakan memakan. Memakan itu sendiri merupakan sebuah predikat. Ayah membaca koran. Koran menjadi objek karena Ayah sebagai subjek melakukan tindakan membaca. Membaca itu sendiri merupakan predikat. Pengertian dari pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Ciri-ciri pelengkap. Melengkapi makna kata kerja dalam kurung predikat, tidak didahului preposisi, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya, dan terletak di belakang predikat bukan verbal transitif. Di mana pelengkapnya dia meminjami saya novel baru. Kata saya di sini memberitahu kepada siapa novel itu dipinjamkan. Kedua, negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Kalimat berdasarkan Pancasila memberikan informasi tentang apa yang menjadi landasan negara. Saya berjualan sayur bayam. Kalimat sayur bayam adalah pelengkap yang menjelaskan apa yang dijual oleh subjek, yaitu saya. Keempat, saya menghadiahi ibu baju lebaran. Kalimat pelengkap ibu menjelaskan kepada siapa yang memberi hadiah. Kalimat ini memberitahu siapa yang menerima baju lebaran itu. Kelima, dia menjadi guru. Guru adalah pelengkap yang menjelaskan apa atau siapa yang dia jadi. Pengertian dari keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Kedua, keterangan tidak bergantung dengan fungsi lain. Artinya, tidak ada syarat yang mengikat atas hadir tidaknya fungsi keterangan. Ciri-ciri dari sebuah keterangan: memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat kemiripan, sebab atau
salingan. Kedua, memiliki keluasaan letak atau posisi, dapat diawali akhir atau menyisip antara subjek dan predikat. Didahului kata depan seperti di, ke, daripada, dari, pada, dalam, dengan, atau kata. Di mana keterangannya? Saya berjualan sayur bayam di pasar. Di pasar merupakan sebuah keterangan karena menunjukkan latar tempat. Kedua, kemarin pagi saya menghadiahi ibu baju lebaran. Kemarin pagi merupakan keterangan karena menunjukkan keterangan waktu. Anak presiden telah wisuda 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu merupakan keterangan waktu. Pagi tadi aku memutuskan pergi dari rumah. Ini juga merupakan keterangan waktu. Bayi harus minum ASI selama 2 tahun. Ini juga merupakan keterangan waktu. Baik, selanjutnya adalah jenis kalimat. Jenis kalimat itu adalah kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas 2 unsur inti, membentuk kalimat subjek dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan, objek, dan keterangan. Asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat baru. Kalimat tunggal, ayah merokok, susunan pola kalimatnya subjek dan predikat. Adik minum susu, subjek, predikat, objek. Ibu menyimpan uang di dalam laci, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jenis kalimat. Ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung 2 pola kalimat atau lebih, mempunyai lebih dari 1 objek atau predikat. Cara pembentukan kalimat majemuk. 1. Memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. Anak itu membaca novel merupakan kalimat tunggal. Anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. Menggabungkan 2 atau lebih kalimat tunggal. Seperti contoh, Susi menulis surat dan Bapak membaca koran. Jenis-jenis kalimat majemuk. Yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Jenis-jenis kalimat majemuk setara ada kalimat majemuk setara gabungan, menggunakan kata hubung dan serta. Contoh, kami membaca dan mereka menulis. Direktur berdiri, karyawan duduk teratur, dan para nasabah antri. Kemudian, kalimat majemuk setara pilihan, menggunakan kata hubung atau baik maupun. Contoh, mereka di perpustakaan sedang belajar atau sedang berbicara. Dia harus berangkat ke daerah konflik atau dia harus menjalani hukuman penjara. Yang kemudian, kalimat majemuk setara perlawanan, menggunakan kata hubung tetapi sedangkan melainkan. Contoh, Amerika tergolong negara maju, tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. Dan ITB merupakan perguruan tinggi di Bandung, sedangkan Amikom merupakan perguruan tinggi di Jogja. Kemudian ada kalimat majemuk setara urutan, menggunakan kata hubung lalu, lantas, kemudian. Contoh, upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai, lalu rektor mengucapkan selamat. Selanjutnya, jenis-jenis kalimat majemuk. Ada kalimat majemuk rapatan, memiliki beberapa kalimat tunggal untuk dijadikan sebagai satu kalimat utuh. Biasanya kalimat ini akan dipisah atau digabung dengan menggunakan tanda baca koma. Konjungsi yang biasa digunakan pada kalimat majemuk rapatan antara lain dan juga serta dan lain-lain. Contoh, ayah memakan sayur bayam, tahu, dan tempe. Kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal, bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru,
yang disebut anak kalimat, sedangkan kalimat asal atau bagian tetap disebut induk kalimat. Maka, kalimat majemuk bertingkat memiliki anak kalimat, kalimat yang bergantung pada kalimat lainnya, dan induk kalimat, kalimat yang tidak bergantung pada kalimat manapun. Contoh kalimat majemuk bertingkat. Jika hujan turun, saya akan membawa payung. Klausa utama, saya akan membawa payung. Klausa anak jika hujan turun. Lanjut. Jenis kalimat majemuk bertingkat ada keterangan waktu, keterangan sebab, keterangan hasil akibat, keterangan syarat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan posesif, dan keterangan nominal. Mereka memiliki ciri masing-masing seperti tabel berikut. Kemudian pada contohnya, hubungan waktu. Ayahku pulang dari Jakarta saat malam hari tiba. Hubungan tujuan, ayah menambahkan gula ke kopinya supaya terasa lebih manis. Hubungan syarat, ibu tidak semarah itu seandainya ia meminta maaf. Dan hubungan sebab akibat, Sinta bangun kesiangan sebab ia tidur terlalu malam kemarin. Jenis-jenis kalimat majemuk ada kalimat majemuk campuran, gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk campuran memiliki ciri yaitu terdiri dari 3 klausa dalam satu kalimatnya. Contoh, keinginan itu selalu tertunda karena Dedi lebih berkonsentrasi ke lembaga pendidikan di luar negeri, sedangkan orang tuanya memilih pendidikan di dalam negeri. Berikut daftar pustakanya. Ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silahkan. Aku. Siapa? Silahkan Gladys dulu boleh. Aku mau nanya. Ya, silahkan. Aku mau nanya. Eh, coba sebutin apa saja dan jelaskan unsur-unsur utama dalam sebuah kalimat. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gladys ya. Dalam unsur-unsur dalam sebuah kalimat itu terdapat subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Tapi yang paling inti adalah subjek dan predikat. Apakah sudah menjawab? Oke, udah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Saya. silahkan. Izinkan saya bertanya, apa perbedaan antara subjek dan predikat dalam kalimat? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Rifai. Baik, fungsi subjek menunjukkan pelaku atau topik dari kalimat, sedangkan predikat menunjukkan apa yang dilakukan subjek. Apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Saya, Kak. Silahkan. Bagaimana cara membedakan objek dalam sebuah kalimat? Boleh dijawab untuk Kak Rifa? Bisa ulangi lagi, soalnya kurang jelas. Jadi, bagaimana cara membedakan objek dengan pelengkap dalam sebuah kalimat? Kalau jawabannya itu, kalau pelengkap itu merupakan bagian inti kalimat dan tidak bisa diganti dengan prominan.
Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Saya Kak mau tanya, Ya, silahkan. jelaskan fungsi keterangan dalam kalimat beserta contohnya. Terima kasih. Baik. Siapa yang mau menjawab? Saya atau Rifai atau Rival? Saya Ya. keterangan dalam kalimat berfungsi untuk memberikan informasi tambahan tentang tindakan, waktu, tempat, cara, alasan, atau tujuan dari kalimat. Contoh keterangan waktu, saya makan siang kemarin. Contoh kedua, keterangan tempat, kami belajar di perpustakaan. Apakah sudah menjawab? Sudah. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami tutup